Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat sekalian. Kami, tim pengabdi program studi D3 Kebidanan Ambon Poltekkes Kemenkes Maluku, akan menyampaikan materi tentang pemantauan tumbuh kembang anak. Materi ini dipresentasikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelatihan pijat bayi bagi kader dan ibu yang memiliki balita sebagai upaya optimalisasi tumbuh kembang balita di wilayah kerja Puskesmas itu tanggal 31 Juli 2023. Sebelum kita menyimak materi ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Siska Febrina Fauziah MTRK selaku ketua tim, dan anggota saya Ibu Vicky Lestaluhu SSTM KEB dan Ibu Siti Jubaida Masih SST. Kami adalah tim pengabdi dari program studi D3 Kebidanan Ambon Poltekkes Kemenkes Maluku. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bahas dalam materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kenapa pemantauan tumbuh kembang itu penting. 2. Tanda anak sehat. 3. Pelayanan kesehatan bayi dan balita. 4. Cara memantau pertumbuhan anak. 5. Cara memantau perkembangan anak secara mandiri. Dan yang terakhir adalah upaya optimalisasi tumbuh kembang anak. Masa anak-anak awal merupakan masa kritis di mana pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara signifikan. Nutrisi ibu dan nutrisi awal kehidupan anak memiliki dampak besar terhadap kesehatan fisik dan mental anak di masa depan. Kekurangan gizi pada periode ini berkaitan dengan tingkat kesehatan yang rendah, perkembangan kognitif dan perilaku yang rendah, serta tingkat pencapaian pendidikan dan ekonomi yang juga rendah di kemudian hari. Kekurangan gizi pada masa ini salah satunya dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terkait dengan pemantauan tumbuh kembang anak. Hal inilah yang mendasari kami tim pengabdi untuk menyampaikan edukasi terkait pemantauan tumbuh kembang anak. Ya, sekali lagi, kenapa pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak itu penting? Pemantauan tumbuh kembang anak ini harus dilakukan secara rutin karena merupakan suatu proses yang terus berlangsung dan dalam perjalanannya dapat mengalami gangguan. Pemantauan tumbuh kembang ini bertujuan agar orang tua dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anaknya dan menemukan secara dini gangguan tumbuh kembang anak sehingga dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin dan hasilnya akan lebih baik. Nah, berikut adalah tanda-tanda anak sehat. Yang pertama, berat badan anak ini naik sesuai garis pertumbuhan. Anak bertambah tinggi, kemudian kemampuan gerak, bicara, dan sosialisasinya bertambah sesuai dengan usia. Anak jarang sakit, dan anak ceria, aktif, dan lincah. Adapun pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita di fasilitas kesehatan diantaranya yang pertama ada pemantauan pertumbuhan yang meliputi penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan atau tinggi badan, serta pengukuran lingkar kepala. Yang kedua ada pemantauan perkembangan, kemudian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan, pemberian kapsul vitamin A bagi anak yang berumur lebih dari 6 bulan, serta pemberian obat cacing bagi anak yang berumur lebih dari 1 tahun. Nah, berikut adalah cara memantau pertumbuhan anak. Nah, sahabat sekalian, kita dapat memantau pertumbuhan anak dengan memanfaatkan kartu menuju sehat atau KMS yang terdapat dalam buku KIA. Nah, KMS ini dibedakan menjadi 2 ya, tergantung dari jenis kelamin anak. Nah, KMS yang berwarna merah muda ini diperuntukkan bagi anak perempuan, sementara KMS yang berwarna biru ini diperuntukkan untuk anak laki-laki. Nah, pengisiannya harus tepat ya, sahabat sekalian. Kenapa? Karena rentang normal berat badan anak perempuan dengan laki-laki itu berbeda, sehingga nanti penafsirannya juga akan berbeda. Jadi harus diisi sesuai dengan jenis kelamin anak. Nah, adapun cara membaca KMS, kita perlu memperhatikan bagian-bagian penting dalam KMS ya. Yang pertama ini adalah bagian umur dalam bulan. Bagian ini menunjukkan umur anak saat bulan penimbangan.
Ya, ini mulai bayi baru lahir, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Kemudian bagian berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bulan penimbangan. Ya, nah bulan penimbangan ini menunjukkan bulan penimbangan anak. Nah, jika terlewat maka grafik berat badan tidak dapat dihubungkan. Contoh, ke Februari ini bayinya lahir, Maret dibawa ke posyandu untuk ditimbang, April juga dibawa untuk ditimbang, Mei ini ada halangan misalkan tidak dilakukan penimbangan, tetap ditulis bulannya bulan Mei gitu ya. Berikutnya Juni, di mana bulan Mei ini tidak ada hasil penimbangannya, sehingga grafiknya tidak bisa seperti ini disambung ya. Jadi nanti ada grafik yang terputus seperti itu. Nah, yang berikutnya kita lihat baris berat badan dalam kilogram ya. Berat badan ini merupakan titik temu antara umur dan berat badan anak pada bulan penimbangan. Nah, nanti kita akan memperoleh informasi hasil penimbangannya berapa kilo sih anak kita gitu ya, dilihat dari kolom berat badan ini. Gitu. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan KBM. Ya, KBM ini adalah kenaikan berat badan minimal. Nah, kenaikan berat badan minimal pada anak itu bervariasi tergantung dari usia anak itu sendiri. Semakin bertambah usianya, maka pertambahan atau kenaikan berat badan minimalnya juga semakin sedikit. Kenapa? Karena berbeda aktivitas bayi baru lahir dengan bayi yang sudah mulai beraktivitas ya. Kalau bayi baru lahir aktivitasnya itu tidur, menyusu, kemudian buang air besar, buang air kecil, tidur, menyusu, dan seterusnya, siklusnya seperti itu. Sementara kalau bayinya sudah mulai tengkurap, merangkak, berguling gitu ya, itu asupan makanannya gitu ya, energinya itu tidak hanya digunakan untuk aktivitas terbatas, tapi juga untuk menunjang aktivitas yang semakin berkembang juga, sehingga pertambahan berat badannya tidak sesignifikan di awal-awal bulan kehidupannya gitu ya. Jadi tidak perlu galau kalau misalkan wah nggak naik lagi 1 kilo nih, cuman sekian gram. Lihat KBM-nya gitu ya, lihat KBM-nya, karena tidak harus anak itu setiap bulan naiknya 1 kilo. Jadi disesuaikan dengan usia anaknya. Nah, yang berikutnya bagian N atau T ya. N atau T ini maknanya adalah naik atau tidak naik. Nah, bagian ini menunjukkan arah grafik berat badan atau pertambahan berat badan anak. Dikatakan naik jika grafik berat badannya mengikuti garis pertumbuhan. Contohnya seperti ini ya. Naik, kemudian nantinya landai seperti ini. Ini yang dimaksud dengan mengikuti garis pertumbuhan. Tidak harus pas dengan garisnya ya, boleh, tapi bentuk grafiknya sama dengan grafik pertumbuhan, set gitu ya, naik terus gitu. Atau dibilang naik juga kalau kenaikan berat badannya sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Nah, sementara berat badan anak dikatakan tidak naik jika grafik berat badannya ini mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan di bawahnya, atau kenaikan berat badannya kurang dari kenaikan berat badan minimal gitu. Nah, ini kalau ini kan bagus naik ya, tapi misalkan dia mulai mendatar bahkan sampai memotong, tadinya di garis hijau sampai dia memotong garis yang ada di bawahnya, nah itu artinya grafik berat badannya tidak naik gitu ya. Lalu yang harus diperhatikan lagi di sini ada pita hijau ya, ini pita hijau. Nah, pita hijau ini merupakan grafik berat badan ideal anak berdasarkan umur. Ya, idealnya normalnya itu ya bagusnya di garis hijau ini, tapi anak satu dengan anak yang lainnya kan berbeda-beda, sehingga dalam grafik ini juga ada batas atas dan batas bawahnya. Nah, batas atasnya ini adalah pita yang berwarna oranye atau kuning ini ya, sementara batas bawahnya ini yang berwarna merah begitu. Jadi kalau berat badan anak kita di antara garis ini ya berarti masih normal ya Bapak Ibu sahabat sekalian. Tetapi kalau misalkan berat badan anak kita berada di atas garis oranye atau berada di bawah garis merah, nah ini kita harus waspada dan harus konsultasi dengan tenaga kesehatan.
gitu ya. Cara memantau pertumbuhan anak kita adalah dengan melihat grafiknya. Ketika tadi dikatakan tidak naik gitu ya, tidak naik lah, kita harus mengevaluasi ada apa. Apakah anaknya sakit? Apakah anaknya mulai tumbuh gigi gitu ya? Apakah anaknya mulai beraktivitas sehingga asupan makanannya ini tidak membuat berat badannya meningkat gitu. Setelah dievaluasi lah, kita akan lakukan langkah-langkah koreksi supaya berat badan anak kita di bulan berikutnya tidak semakin menurun gitu, jadi mengalami peningkatan. Nah, ini manfaat dari memantau pertumbuhan anak kita melalui KMS gitu ya. Nah, kenapa kok di bawah grafik atau di bawah garis merah di atas garis oranye itu kita harus waspada, kita harus konsultasi ke tenaga kesehatan? Ya jelas, karena ketika pertumbuhan anak kita terganggu, maka perkembangannya juga bisa terganggu. Jadi masalahnya tidak hanya satu di pertumbuhan saja, tapi juga bisa merambat ke masalah perkembangan anak. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kan lucu gitu ya, gemoy kalau misalkan anaknya besar gitu. Tapi dilihat lagi apakah besarnya itu masih dalam rentang normal atau sudah overweight atau kelebihan berat badan gitu ya. Kalau kelebihan berat badan ini juga anaknya akan berisiko untuk yang pertama, dengan beban yang berat anaknya nanti bisa menyebabkan anaknya sulit beraktivitas. Akibatnya apa? Misal dia harusnya sudah bisa membalikkan badan atau sudah bisa merangkak, tapi karena beban badannya berlebih sehingga kesulitan. Nah, maka gangguan perkembangannya jadi terganggu seperti itu. Dan perlu garis bawahi ya, perlu diwaspadai kondisi kelebihan berat badan juga ini identik dengan risiko peningkatan risiko penyakit tidak menular gitu ya, seperti diabetes mellitus pada anak sekarang sudah mulai meningkat kasusnya gitu ya. Selain penyakit tidak menular seperti diabetes, mungkin juga ada penyakit kardiovaskular dan lain sebagainya, jadi perlu diwaspadai jika kelebihan berat badan. Begitupun ketika anaknya tadi di bawah garis merah ya, wasting kurus sekali gitu ya, atau stunting lagi, ada yang pendek begitu ya. Nah, ketika berat badannya kurang ya, ini mengindikasikan bahwa untuk bertumbuh saja anaknya kurang gitu ya, apalagi untuk yang lainnya, untuk berkembang juga bisa otomatis juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan ya. Kurang nutrisi gitu ya. Kurang nutrisinya kenapa ya? Tadi untuk tumbuh saja dia tidak sampai batas normal begitu. Kemudian bisa terjadi gangguan perkembangan. Dan perlu diingat lagi, kalau misalkan asupan nutrisi yang masuk ini kurang, maka daya tahan tubuh anak juga bisa menurun. Akibatnya apa? Nanti anaknya sering sakit gitu ya, karena daya tahan tubuhnya menurun seperti itu. Nah, berikut adalah beberapa contoh ya. Ada 2 contoh bagaimana pemantauan yang kurang tepat. Nah, di sini ada pemantauan terputus di bagian kiri ini. Tadi sudah disampaikan kalau ada bulan penimbangan yang terlewat, maka grafiknya tidak bisa disambung. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Memang gitu ya, kita kadang berhalangan datang ke posyandu gitu, tapi atau berhalangan anaknya demam dan lain sebagainya gitu ya, nggak bisa diimunisasi dan akhirnya tidak datang ke posyandu. Padahal seharusnya gitu ya, sebaiknya gitu ya, anaknya tetap dibawa ke posyandu untuk tetap dilakukan penimbangan atau lakukan penimbangan secara mandiri di rumah kalau memang tersedia timbangan berat badannya gitu ya. Jadi tidak dilewatkan seperti ini. Kenapa? Karena dengan pemantauan yang terputus kita tidak tahu nih, siapa tahu gitu ya, di sini di bulan April ini memang sudah ada tanda-tandanya anak ini mengalami penurunan berat badan gitu. Tapi karena tidak ditimbang, akhirnya kita tidak evaluasi ada apa, karena kita nggak tahu berat badannya meningkat atau menurun atau sama saja seperti itu.
gitu ya. Nah, baru di bulan berikutnya ada, bulan berikutnya lagi nggak ditimbang, padahal mungkin di bulan ini berat badan anak ini ya grafiknya sudah mulai memotong garis di bawahnya. Nah, apalagi nih garis merah yang dipotong begitu ya. Sesampainya di bulan Juli dan Agustus ternyata memang anaknya sudah berada di bawah garis merah. Ketika sudah berada di bawah garis merah, Bapak Ibu sahabat sekalian, maka tindakan koreksinya juga lebih sulit dibandingkan dengan ketika anak itu mulai mengalami penurunan. Begitu ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, sementara di bagian kanan gitu ya, sementara di bagian kanan ini merupakan pemantauan yang kurang tepat juga. Kenapa? Karena tindakan koreksi tertunda. Karena apa? Biasanya kita datang ke posyandu, KMS-nya atau buku KIA-nya kita kasih ke kader, kemudian dilakukan pengisian, sampai di rumah kita nggak buka lagi gitu. Kita nggak tahu grafik berat badan anak kita ini mengalami kenaikan, penurunan, sama saja atau bagaimana. Kita tidak fokus, tidak kurang memperhatikan KMS anak kita gitu, sehingga pas tahu-tahu anaknya sudah ada di bawah garis merah, atau tahu-tahu anaknya sudah berada di atas garis oranye gitu, sehingga ketika sudah terlanjur begitu ya, tindakan koreksinya itu memang lebih sulit dibandingkan ketika kita ambil langkah awal secara dini, ketika mulai dilihat anaknya ini mulai mengalami penurunan berat badan misalkan, atau berat badannya tidak naik sesuai dengan kenaikan berat minimal, seperti itu ya gitu. Jadi tindakan koreksinya tertunda. Nah, kalau ini adalah grafik berat badan menurut umur berdasarkan sumbernya dari WHO ya. Ini sama saja dengan tadi prinsipnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur anak gitu ya. Ini ada sama seperti KMS yang tadi ya, ada yang warna pink, ada yang warna biru. Jadi peruntukannya untuk anak laki-laki dan perempuan gitu. Kemudian prinsip pengisiannya sama saja seperti yang tadi, hanya beda judulnya gitu ya. Ini peruntukannya untuk apa. Nah, kalau grafik yang ini adalah grafik yang biasanya dilewatkan pada saat kita ke posyandu gitu ya. Biasanya grafik yang ini tidak diisi begitu ya, padahal ini juga penting. Kenapa? Karena stunting itu, kalau sahabat sekalian sering mendengar istilah itu ya, kenapa anaknya dibilang stunting misalkan. Stunting ini adalah yang menjadi indikator anak kita stunting atau tidak adalah panjang badan atau tinggi badannya. Jadi panjang atau tinggi badan anak juga harus bertambah sesuai dengan usianya. Ketika anak kita tingginya di bawah di bawah standar begitu ya. Nah, ini perlu diperiksa, perlu dievaluasi apakah pendeknya ini karena genetik atau memang ada faktor lain seperti malnutrisi yang menyebabkan tinggi badan anaknya kurang dari standar, seperti itu. Kalau pendeknya karena genetik gitu ya, karena keturunan, ya nggak masalah gitu ya. Ya kemungkinan anaknya juga tetap sehat. Tetapi ketika pendeknya itu karena faktor malnutrisi, nah ini yang perlu diperhatikan. Kita harus koreksi ketika anak kita masih di golden periodnya, di usia kurang dari 2 tahun gitu ya. Karena ketika pada periode ini gitu ya, anak ini berkembang pesat, dan kita ketika koreksi gitu, ketika anak kita stunting dikoreksi di masa emas ini, ya ini harapannya masih besar begitu untuk terjadi perbaikan dan anak kita tidak stunting lagi seperti itu ya. Tapi kalau sudah lewat, ya kasihan anaknya nantinya. Tadi kan hubungannya itu dengan segala hal yang jadinya rendah di kemudian hari, seperti itu
ya. Nah, selanjutnya ini grafik berat badan menurut panjang badan. Ini juga untuk meng-cross check ya, klarifikasi apakah betul anaknya ini status gizinya kurang, karena tadi kan ukurannya itu berat badan berdasarkan umur, panjang badan berdasarkan umur begitu, sehingga kalau misalkan tinggi badannya itu diperoleh dari faktor genetik, ya bisa jadi anaknya tetap sehat. Dan ada grafik yang ini untuk cross check kembali gitu, apakah anaknya dalam kondisi normal atau memang perlu perbaikan. Nah, ini yang terakhir adalah grafik lingkar kepala, dan ini juga grafik yang seringkali terlewatkan gitu ya, padahal ini juga penting ketika kita mengukur lingkar kepala anak. Ini adalah untuk memastikan apakah otak anak kita memang berkembang sebagaimana mestinya gitu. Jadi otak juga bertumbuh dan berkembang dilihat dari lingkar kepala anak kita. Kalau jangan sampai lingkar kepalanya kurang dari normal atau lebih dari normal. Kalau kurang dari normal atau lebih dari normal, ini menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak dan sistem saraf anak kita begitu ya. Jadi sama ini juga perlu dipantau. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara memantau perkembangan anak. Nah, pemantauan perkembangan anak ini ternyata bisa kita lakukan secara mandiri dengan metode apa gitu ya, dengan menggunakan apa. Nah, orang tua dan keluarga ini dibantu oleh kader memantau perkembangan anak sesuai checklist pada buku KIA halaman 42 sampai 53. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita amati perilaku anak ya, perhatikan daftar checklist perkembangan sesuai dengan usianya. Nah, berikan tanda centang pada kemampuan yang berhasil dilakukan anak. Nah, lalu kita lakukan stimulasi sesuai dengan usianya. Kita konsultasikan ke tenaga kesehatan jika masih ada daftar checklist perkembangan yang belum dikuasai anak sampai batas usia perkembangannya. Nah, kita lihat contoh berikut ya. Nah, kita pastikan dulu anak kita ini betul nggak usianya di antara rentang ini. Kalau tidak, kita lihat di rentang lainnya seperti itu. Ya, kita amati perilaku anak, kemudian kita kasih tanda centang ya pada kemampuan yang memang berhasil dilakukan anak. Kalau iya, kalau anaknya belum bisa ya bilang tidak gitu ya. Nah, 29 hari, kemudian 1 bulan, 2 bulan ya, 1 bulan, 2 bulan, kita pantau 3 bulan, selama 3 bulan. Di akhir usia perkembangan, ini usia perkembangannya kan 3 bulan ya, ternyata masih ada yang belum kita centang gitu ya, atau centangannya tidak gitu, maka ini kita perlu konsultasi dengan tenaga kesehatan, apakah memang terlambat atau masih ada waktu yang dikatakan masih normal gitu ya. Jangka waktu idealnya itu memang bukan di 3 bulan, misalkan nanti baru bisa di 6 bulan ya, berarti tidak masalah. Yang penting kita konsultasi dengan tenaga kesehatan supaya tahu begitu ya. Nah, selanjutnya kita lakukan stimulasi sesuai usia bayi ya. Nah, kita lakukan stimulasinya sesuai ini. Seperti itu. Kalau memang ada kendala, ada kemampuan yang anak kita belum bisa tunjukkan, konsultasikan ke tenaga kesehatan. Nah, ini contoh lainnya ya, karena tadi ada disampaikan ada beberapa halaman sampai usia 12 bulan. Nah, yang terakhir ya yang ingin kami sampaikan adalah upaya optimalisasi tumbuh kembang anak. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama tentu adalah pemenuhan gizi supaya anak kita bisa bertumbuh dengan baik. Ya, pemenuhan gizi, asupan nutrisinya diperhatikan. Yang berikutnya kita lakukan stimulasi sesuai usia anak. Nah, ini tujuannya untuk apa? Agar anak kita berkembang sesuai dengan usianya. Kemampuannya ini bertambah sesuai usia. Baik kemampuan
sosialisasi kemandirian, kemampuan bahasa, kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya gitu. Nah, upaya berikutnya adalah kita lakukan pemantauan secara mandiri baik pertumbuhan maupun perkembangannya. Nah, ini dimaksudkan untuk supaya orang tua ini dapat mendeteksi secara dini kalau ada keterlambatan, kalau ada masalah pertumbuhan maupun perkembangan anak gitu ya, sehingga dapat dikoreksi sesegera mungkin dan hasilnya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, kita bisa lakukan pijat bayi atau baby massage. Nah, pijat ini merupakan salah satu metode perawatan tertua di dunia. Nah, teknik pijat telah banyak digunakan untuk kesehatan tidak terkecuali bagi anak ya. Pijat memiliki segudang manfaat, diantaranya dapat membuat bayi tetap tenang, meningkatkan berat badan bayi, memperbaiki kualitas tidurnya, serta memperkuat bonding attachment antara ibu dan bayi begitu ya. Nah, penjelasan lebih lanjut kemudian praktik pijat bayi itu seperti apa, silakan nanti sahabat sekalian bisa simak video kami berikutnya ya tentang praktik pijat bayi. Nah, satu kalimat penutup mungkin dari kami ya, manfaatkan buku KIA. Nah, anak sehat, ibu bahagia. Nah, sekian dan terima kasih ya, sekian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.